Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Utawardana. Dan ini dengan suasana yang berbeda, dengan situasi, kondisi, tempat semuanya berbeda. Karena mau ada update sih ya. Update kualitas konten sama halnya segmen baru yang ada di channel ini, yaitu adalah Metamorfosis. Yang mana di Metamorfosis ini kita akan membahas tentang banyak permasalahan pelajar dan juga kita akan diskusi lebih serius, lebih niat, dan juga dengan kualitas gambar yang lebih baik. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama pada hari ini, yaitu adalah tentang toxic circle. Pasti teman-teman nggak asing dengan istilah toxic circle, atau gampangnya apa ya, seperti lingkungan yang negatif. Pasti teman-teman pernah punya lingkungan atau punya teman-teman yang mana akrab dengan teman-teman sendiri, tapi teman-teman itu ngerasa bahwa di lingkungan tersebut aku nggak bisa berkembang, atau istilahnya aku di situ itu cuman buat main-main aja. Nah, pasti ada juga fasenya teman-teman itu dalam suatu circle yang mana isinya itu hanya menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain, yang mana membuat teman-teman itu nggak berkembang. Pasti juga teman-teman pernah sharing mungkin dengan masa depannya teman-teman, impiannya teman-teman, tapi malah teman-teman kalian itu meremehkan. Apa sih kamu kok harus mengimpikan suatu ini ABCD? Teman-teman itu diremehkan di situ. Nah, itulah mengapa menurutku toxic circle ini adalah sesuatu yang menjadi masalah dan juga penghambatnya teman-teman untuk meraih suatu impian. Nah, sama halnya, aku dulu juga pernah di fase itu. Punya teman-teman yang setiap hari kesehariannya cuma main, gibah, habisin uang dan lain-lain. Tapi akhirnya aku sadar karena ada satu buku yang aku baca yang mana kalimatnya itu adalah 5 orang terdekatmu itu dapat menggambarkan dirimu. Nah, di situ aku mikir, selama ini 5 orang terdekatku itu siapa? Apakah orang-orang tersebut itu mempunyai visi yang besar, mempunyai tujuan dan juga masa depan yang baik, atau justru membuat masa depanku itu hancur, atau masa mudaku sia-sia? Aku berkaca dari situ, dan akhirnya dalam beberapa saat, sekian lama, setelah aku ambil keputusan dan juga banyak proses yang aku lalui, akhirnya aku ambil keputusan bahwa aku harus pindah circle. Aku harus ganti sistem pertemanan dan juga pilih teman-teman yang baik. Dulu aku mikir bahwa punya teman banyak itu menyenangkan karena kita bisa dikenal dengan banyak orang. Tapi justru menurutku adalah suatu tantangan karena punya banyak teman itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi orang-orang terdekat kita lah yang harus kita pilih-pilih atau kita harus selektif. Mungkin kita bisa punya banyak teman 100, 200, beribu-ribu, monggo. Tapi menurutku 5 teman dekatnya kalian itu adalah sesuatu yang menggambarkan dirinya teman-teman. Oke, di sini aku bakal sharing bagaimana aku bisa keluar dari toxic circle tersebut. Yang pertama tentu teman-teman harus evaluasi dan juga sadar bahwa lingkungannya teman-teman itu nggak mendukung, atau istilahnya toxic gampangnya. Toxic itu nggak harus mengenai masalah keuangan ataupun kepribadian yang menyerang, tapi juga toxic dalam artian yang dikit itu adalah lingkungan yang bener-bener mengekang teman-teman buat nggak bisa berkembang, apa-apa diremehkan. Nah, teman-teman di situ harus sadar diri dulu, evaluasi dulu. Setelah teman-teman sadar diri, akan ada fasenya teman-teman itu mulai gelisah. Apakah aku harus mulai meninggalkan circle tersebut? Apakah aku harus mulai ganti pertemanan? Nah, disitulah saat fase ragu di situ. Saat fase ragu tersebut, teman-teman bisa mencari teman baru yang mana mungkin notabene lebih positif dan juga lebih visioner untuk misi kedepannya. Setelah teman-teman punya beberapa calon teman baru nih, istilahnya yang bakal jadi teman dekatnya teman-teman, di situ teman-teman mulai menghilangkan sedikit interaksi dengan teman-teman yang mungkin awalnya itu negatif, mulai nih beralih ke hal yang lebih positif. Oke, setelah teman-teman punya lingkungan yang positif yang baru, teman-teman nggak semata-mata langsung meninggalkan lingkungannya teman-teman yang lama. Karena mungkin nanti takutnya teman-teman itu akan dicap sombong, dicap pilih-pilih, dan juga malah dimusuhin sama teman-teman sebelumnya. Tapi justru menurutku teman-teman harus mulai mengurangi interaksi, tapi dengan tetap menjaga hubungan baiknya dengan teman-teman yang lama. Beralih ke teman-teman atau lingkungan yang baru itu belum tentu akan menghilangkan jejak buruk di lingkungan yang lama. Karena justru ketika teman-teman itu naik level, up level ke lingkungan yang lebih positif, teman-teman lama itu akan bisa termotivasi, yang mana dampak baiknya
bisa jadi teman-temanmu yang lama itu akan menjadi lebih baik juga. Karena termotivasi dengan teman-teman sendiri, maka teman-teman kalian itu akan menjadi termotivasi nih. Nah, setelah itu, setelah bergabung dengan lingkungan yang positif, baru deh teman-teman bisa target goals yang lebih jelas dengan teman-teman yang baru, bisa sharing pengalaman mengenai pekerjaan, belajar, atau lain sebagainya. Yang mana orang-orang tersebutlah yang akan membawa teman-teman ke versi yang terbaik. Mungkin dalam berjalan nggak cepat sih ya, dalam perlu waktu beberapa bulan, setahun, 2 tahun, intinya nikmati wae lah prosesnya. Jangan kebanyakan mengeluh, karena usaha semuanya itu butuh proses. Kuncinya lagi adalah ketika teman-teman mau ke arah yang lebih positif, jangan takut dibilang salah, atau jangan takut dibilang negatif lah. Intinya semua itu ada resikonya. Ketika teman-teman mau berubah ke arah yang lebih positif, otomatis harus kebal terhadap omongan-omongan luar. Harus mulai tutup telinga nih, karena aku yakin nggak semua orang itu suka sama teman-teman. Bahkan orang paling mulia di dunia pun pasti ada juga yang nggak suka. Itu sih caraku buat pindah circle atau beralih ke lingkungan yang lebih positif. Mungkin teman-teman punya cara sendiri ataupun punya metode sendiri untuk bergabung ke lingkungan yang lebih positif. Oke, sekian sharing dari saya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, atau bagaimana nanti kita diskusi terkait topik lainnya di Metamorphosis, yang tentunya teman-teman bisa cek di Instagramku @abian2, atau mungkin bisa komentar di bawah. Monggo teman-teman. Terima kasih atas video kali ini. Semoga ini jadi hadiah yang baik, karena kemarin sempat tren juga kan, ulang tahun ke-18 nih, pasti harus ada hadiah yang bagus. Tapi aku secara sadar gak sadar cuma bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih banyak. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar positif di bawah. Saya Abian Putra Wardana. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye semuanya.